Pak Gani, tadi Bapak sudah menjelaskan soal gula dan juga tadi soal sawit begitu. Bagaimana dengan 3 komoditas utama lainnya seperti karet, teh dan juga kopi? Iya. Jadi Mbak, sekarang ini seperti kami kan tadinya PT PEN itu holding, tadinya ada 13 anak perusahaan. Sekarang mulai Desember kemarin sudah selesai, itu menjadi 3 subholding. Jadi dari 13 menjadi 3. Tadi kita udah cerita tentang gula, ya PT SGN namanya ngelola. Sawit ada PT Palmco. Yang satu subholding lagi nangani karet, teh, kopi. Nah, khusus untuk yang komoditi karet. Jadi karet tahun ini harga lagi bagus. Tetapi menurut saya ini tidak akan sustain. Mungkin 1-2 tahun akan turun. Jadi untuk karet itu kami juga memiliki strategi yang sudah kami susun. Kami akan melakukan konversi dari karet ke sawit untuk di Sumatera Utara. Kalau di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa itu akan kita konversi ke tebu. Tapi kami kebetulan kemarin ada satu pengusaha dari China itu membuka pabrik sarung tangan di kawasan industri kami di Sungai Mangke 100 hektar. Produksinya sekitar 22 miliar pasang atau 44% dunia. Itu dia membutuhkan karet. Nah, tahap pertama mereka membangun sarung tangan dari karet sintetis. Nanti kedua karet alam. Kalau nanti kita ajak kolaborasi itu mau menggunakan latek kami di Sumatera, mungkin kami akan tunda replantingnya tetap menjadi karet. Tapi secara umum di nasional sekarang itu luas tanaman yang saya khawatir itu karetnya rakyat ada sekitar hampir 4 juta. Itu posisinya nggak diurus karena lebih bagus tidak dipanen lebih depan pergi. Barangkali pemerintah perlu turun tangan ini. Turun tangan dalam artian tidak boleh dibiarkan ini. Harus dikasih solusinya. Apakah kalau tanahnya cocok untuk tanam tebu. Kalau cocok kelapa sawit. Ini kalau nggak dibantu kasihan. Itu terutama di daerah Sumba, Mbak. Dari Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung itu sudah saatnya pemerintah turun tangan untuk membantu. Itu dalam kaitan penguatan kemandirian pangan. Kalau jadi tebu kan bisa mengurangi impor gula. Kalau jadi kelapa sawit kan membantu B100 dan seterusnya. Itu tentang tanaman karet ya. Kalau yang tanaman kedua adalah transformasi kami turnaround kami di teh. Jadi kami punya kebun teh itu luasnya 23.000. Jadi di Jawa Barat itu kan kami sekarang sedang menyusun program untuk rehabilitasi kebun teh di dataran tinggi. Dalam waktu 3 tahun kita akan selesaikan. Insya Allah teh bisa untung dalam waktu 3 tahun. Selama ini sudah 25 tahun rugi. 25 tahun industri teh PT PEN itu rugi. Kita akan perbaiki, insya Allah bisa. Kemudian teh dataran rendah kita akan kolaborasi dengan bisnis lain, apakah itu pariwisata, agrowisata, macam-macam lah. Termasuk saya tawarkan pemerintah juga, kalau pemerintah ingin mengembangkan peternakan sapi susu, kita siap kolaborasi, asal ada mitra yang mau berkolaborasi. Kalau untuk kopi, kami ingin sampaikan, kopi PT PEN sekarang justru lagi perluasan dan rehabilitasi. Kami punya 6.000 hektar kopi Arabica di dataran tinggi Jember sana, di Situbondo. Itu luar biasa, Mbak. Itu sekarang harga ekspornya, harga jual binnya itu $8,4 per kilo. Berarti kan sekitar 120.000 kan. Dan itu menguntungkan. Jadi kalau ditanya dari 5 komoditi yang kami kelola, mana yang paling menguntungkan? Pertama yang menguntungkan bukan sawit, tapi tebu. Jadi tebu paling tinggi profitabilitas, yang kedua kopi. Yang ketiga baru sawit dan keempat karet dan teh. Jadi kita lagi perbaiki rehabilitasi kebun kami di daerah Jember sana, ada sekitar 6.000-an. Lalu kopi dataran rendah juga kita beri. Kalau karet kami akan fokus dengan intensifikasi, karena dengan harga sekarang karet untung kami tahun ini. Tetapi kalau jangka panjang saya masih belum memiliki strategi apa ketika seperti tahun lalu karet harga jatuh luar biasa. Kalau sekarang kita harga kebetulan naik, tapi apakah ini sustain atau enggak? Dugaan saya tidak. Karena seasoning teh itu selalu gitu, karet itu selalu gitu. Kalau sawit kan stabil, kalau karet naik turun gitu. Jadi itu strategi kami di komoditi lain, tapi kami kan kebetulan diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Pak Menteri untuk melakukan reorganisasi, transformasi, integrasi. Jadi kami sekarang lebih fokus nangani 3 subholding yang masing-masing ada yang kuat yang lemah, jadi saling
saling berkolaborasi, saling sinergi. Baik, kita coba bahas satu persatu. Tadi Bapak sampaikan soal karet terlebih dahulu begitu. Apakah memang ini sangat tergantung dengan harga di global, makanya ini mungkin tidak akan sustain atau seperti apa? Ada satu perubahan paradigma karet untuk industri. Jadi sekarang ini penggunaan karet untuk kebutuhan manusia, apakah itu ban dan sebagainya, unsur karetnya mengecil. Kita ban lah, kita kan semua tiap hari naik sepeda motor, naik mobil. Ban sekarang itu kan partikel karetnya kan mengecil. Zaman dulu kan karet tebal. Jadi satu hal. Yang kedua, karet alam itu harus kompetitornya kan karet sintetis. Nah, ketika harga minyak seperti sekarang hanya katakanlah 70-an sekian dolar per barrel ya, itu kita akan terdesak karet dari alam. Jadi di situ masalahnya karena ada kompetitor, ada substitusinya. Maka menurut saya harus ada penanganan khusus terkaret. Untuk PTPN sendiri kita akan kebijakan tidak jelas ya, kita akan menciutkan karetnya dengan konversi ke sawit. Baik, berikutnya teh. Tadi Bapak sampaikan 25 tahun tidak merugi. Untung untuk teh itu ya. Lalu apa yang menjadi penyebabnya? Nah, kita pelajari dulu, kan, kenapa teh itu merugi? Kita pelajari dari model bisnisnya. Kebetulan teh itu kebanyakan di Jawa Barat. Perusahaannya itu sudah suffer mungkin sudah 25 tahun juga. Jadi sebenarnya sederhana sih Mbak, ketika kita saya kan kebetulan latar belakang saya kan agronomi pertanian ya. Ya udah ikuti aja algoritmanya. Jadi kalau tanaman dipupuk dengan benar, pelihara dengan benar, pasti produksi naik. Ketika produksi naik, kosnya turun. Jadi yang kita lakukan sekarang untuk teh di Jawa Barat khususnya dataran tinggi, kita lakukan perbaikan, rehabilitasi, pupuk yang benar, dipelihara yang benar, dipetik yang benar, kemudian kita melakukan efisiensi seperti di teh itu kan harus ada bahan untuk pengeringan, pelayuan. Kita lagi dalam waktu dekat akan melakukan pengembangan. Jadi begitu tanaman tebunya bagus, pabrik gula itu sekarang kelebihan bagas. Bagas itu by product lah. Nah, bagas itu bisa jadikan pellet energi lah, itu nanti kami akan pakai untuk tanaman teh kami. Ya itu bagian dari sinergi yang untuk menurunkan cost, efisiensi dan produktivitas. Kunci dua itu aja. Baik, apakah ada masalah dengan kompetitor juga untuk teh ataupun kalau gini ya, ini perubahan perilaku manusia. Jadi kalau bicara minuman itu dua kan, teh dan kopi. Teh itu demand-nya lebih kecil dari supply-nya. Di global ini, di India sejak 10 tahun yang lalu, anak muda itu nggak mau minum teh, maunya minuman soft drink. Itu perilaku manusia. Tapi kopi enggak. Kopi dalam 10 tahun kalau tidak salah naik sampai 40%. Jadi tingkat demand-nya naik, kalau demand sama supply tidak ketemu kan, kalau demand-nya naik, supply-nya tetap kan harga naik. Lah di kopi kejadian seperti itu. Jadi dampak dari demand yang naik, maka harga kopi naik. Kalau kopi 20 tahun yang lalu sama dengan harga teh. $2. Sekarang kopi sudah $8. Jadi isunya di perubahan perilaku manusia. Ya kita harus ngikuti dong. Kita kan market base kan, bukan production base. Baik, apakah customer base lah. Mungkin dibutuhkan rebranding atau campaign untuk menyuarakan teh ini? Ketika terjadi perubahan perilaku manusia, nggak sanggup kita merubah. Ya kita menyelesaikan karena demand-nya tadi saya lihat, demand-nya lebih kecil dari supply-nya. Katakanlah demand supply ketemu di tempat yang tepat, maka isunya satu, menurunkan cost. Menurunkan cost caranya gimana? Ya efisiensi. Efisiensi yang kedua meningkatkan produktivitas. Nah, itu aja sederhana. Sebenarnya kalau sebagai kami sebagai produsen komoditas itu ilmunya nggak tinggi-tinggi amat, Mbak. Bagaimana menghasilkan produk, bagaimana menghasilkan komoditi yang harganya paling murah di lingkungan terbaik dalam industrinya. Artinya kita harus 10% terbaik, ranking 10 dari sisi efisiensi. Maka ketika nanti akan terjadi goncangan antara demand dan supply, ketika demand-nya turun, maka harga turun, maka ketika harga turun yang cost price-nya tinggi kan akan nggak sanggup. Maka ketika nggak sanggup akan terjadi equilibrium baru, keseimbangan baru. Sederhana lah sebenarnya kalau jadi. Jadi kontrolnya di sisi cost of production. Baik, masih banyak yang ingin kami tanyakan. Sayang waktu kami sudah habis. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Abdul Ghani, Direktur Utama Holding Perkebunan PTPN 3, sudah bersama kami kali ini.